Bible. Mau nangis lagi? Tidak mengenal. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Aku baca Markus, Matius itu Yesus tak karena kenal gini, buku-buku itu. Oke. Jadi gini, karena kalian tidak paham. Selalu menuduh kalian. Coba gantian. Kamu sendiri paham gak? Coba gantian dulu ngomongnya. Nah, Anda diam dulu, Lawrence. Ntar keludahin lu. Mau keludahin. Lihat kalau kita di ngomong orang Islam begini. Padahal Juma di saya kasih dia kesempatan ngomong panjang lebar. Iya, karena kau khotbah panjang omong kosong. Tapi kau juga omong kosong terlalu banyak kau. Sekarang begini, saudara pastor. Dengarkan saya supaya kau bisa waras, jangan gila permanen. Yesus berkata, saya dengar kamu nanti saya makin Yesus waras, berkata, makin tidak waras. Yesus berkata, Matius 5 nomor 19. Yesus disalib dinaikkan. Pastor, orang mau ngomong diam dulu dong. Ritme omong itu perkataan pastor tuh cepat Nantilah banget. saya undang kalian datang ke Komal saya aja, lebih terhormat daripada saya di sini ngomong nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain. Menurut Yesus, orang yang meniadakan hukum Taurat, orang yang meniadakan haramnya babi, menurut Yesus kemana orang itu pergi? Itu dulu kalian jawab. Ini aku jawab boleh? Silakan. Teman-teman tahu nggak, menurut hukum Taurat di imamat, ya Islam juga makan haram loh. Mau nggak saya buktikan? Kamu sekolah di mana? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kamu aja yang adalah asu tapi nyamar-nyamar domba. Boleh nggak saya buktikan pakai dalil? Ya silakan kau buktikan. Sekarang saya tanya dulu. Bang Zuma dalil makan, tapi bertanya. Ya aku tanya dulu, mau konfirmasi dulu. Bukannya ditanya ini. Oke, tanya dulu ya teman-teman Muslim ini. Ya, tanya dijawab ya. Nah, terutama Bang Zuma ini karena guru Anda ini. Oke, guru Anda Zuma. Apakah Anda memakan lele? Saya makan lele. Wih, makan lele. Udang? Makan udang. Makan udang. Belut? Makan belut. Makan belut. Menurut hukum makan Taurat, cumi. Iya, cuman yang saya tidak makan seperti Kristen itu makan ubur-ubur. Iya, bentar. Saya jelaskan dulu. Menurut hukum Taurat di kitab Muhammad 11 itu haram. Jadi, haram untuk siapa? Kalau nuduh orang-orang makan haram untuk siapa, Lul? Haram ini untuk siapa? Menurut hukum Taurat itu haram untuk siapa? Aku tanya dulu kau. Haram untuk siapa? Pengikutnya itu mereka makan haram. Kayak haram udang, untuk siapa? Lele. Haram untuk siapa? Kepiting. Bicara sendiri nih, udah lemparkan aja kemarin orang ngomong sendiri. Udah, kau ngomong orang gila kau itu ngomong sendiri. Ngapain kau dilayani orang ngomong sendiri kau? Gila. Enak masih mau bicara tapi dilemparkan ke neraka. Hukum Taurat itu tidak suka nurunkan. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Kampret kayak kalian. Kalian ini kan Bani Kampret, bukan Bani Israel. Aneh ini tadi. Tadi diperjuangkan. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Jadi ketika kemudian Bani Israel meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil mereka akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Itu kan untuk orang Kristen ya kan? Jangan nuntut orang Kristen berarti. Bagus. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Bagus. Bagus, kau sudah mengakui. Kau sudah mengakui bahwa. Di mana ayatnya? Apa ayat apa? Di mana semua Bani Israel yang nggak menuruti hukum Taurat masuk neraka? Di mana ayatnya? Jangan asal ngomong. Jelas itu. Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19. Ya udah, baca. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat terhina dalam kerajaan langit. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Enggak ada, paling rendah disebutnya. Rendah itu penipuan lain.
Di mana? Dalam bahasa Yunani itu salah terjemah itu. Asal Anda tahu. Anda harus belajar banyak. Iblis memiliki pasukan-pasukan, di antaranya adalah lembaga Bible Anda yang suka memelintir Bible itu sendiri demi untuk menyesatkan orang. Demi untuk mencapai tujuannya untuk menyesatkan orang. Kamu tahu nggak bahasa Yunani-nya apa di situ? Jadi kamu Elakistos. tahu pingin itu, pingin harus itu. Elakistos itu artinya paling hina alias neraka. Iya, Anda memperjuangkan. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain menghalalkan babi, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Itu dalil, itu dalil. Dalil. Iya, kamu sendiri mengabaikan itu, aneh kan? Kan hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Tuh, kenapa kamu nuntut orang Kristen? Karena orang Kristen menyamar sebagai Bani Israel. Orang Kristen mengaku sebagai pengikut. Anda, serigala yang nyamar seperti domba itu Anda. Sekarang begini. Yesus mati katanya. Kristus telah menebus kita. Kita di situ siapa? Ya ditebus. Kan? Siapa kita di situ? Siapa? Siapa kita di situ? Siapa? Ya orang-orang Kristen di situ. Nenek Mukib, Per. Itu. Hukum Taurat itu emang untuk Kristen? Ya bukan. Ya bukan. Makanya Terus kamu kenapa jangan Yesus untuk kau orang katakan Kristen. untuk kamu mati? Kenapa? Kan yang diajaran Yesus, yang diajarkan orang Yesus Oh itu enggak yang no. diikuti orang Kristen. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum apa? Kutuk hukum Taurat yang dimaksud mana? Nah, hukum Taurat. Sekarang apakah Kamu hukum harus tahu. Taurat itu untuk kamu? Yang dimaksud di situ, dengarkan. Orang yang bersalah sesuai dengan hukuman gantung kan digantung dia. Itu terkutuk Pertanyaan saya, oleh apakah Tuhan. hukum Taurat itu untuk Anda? Dari situlah, dengarkan. Anda dari mengatakan situlah, bukan. Yesus menebus menebusnya. kutuk Taurat. Untuk siapa Yesus menebus Jadi, kutuk Taurat? Kan itu bicara tentang penyaliban itu tadi Untuk itu. siapa Yesus itu kemudian menebus hukum Taurat? Jadi dari situlah Kan bicara Yesus sendiri. Enggak laku Maka doktrin orang gereja, Kristen enggak tidak laku. mempraktikkan itu lagi. Tidak laku doktrin itu. gerejamu, enggak laku. Jangan kau bicara sendiri. Cukuplah Kamu kau yang tidak gila, kau paham. gila di depan kami. Kamu mau memperjuangkan Taurat. Taurat Tapi kamu itu mengabaikannya. hukum yang datang untuk Bani Israel, bukan untuk Kenapa Islam, kamu nuntut itu harus bukan juga diterapkan, untuk sedangkan kamu Kristen. tidak terapkan? Otakmu gimana? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Iya, kenapa kamu nuntut orang Kristen harus melakukan itu? Karena orang Misalnya. Kristen telah memfitnah Yesus. Yesus mati untuk menebus Kristen dari hukum Taurat, Bahlul. Memfitnah di mana? Jadi Galatia saat 3, kamu Galatia ketika orang 3 nomor Kristen 13, Yesus mati. meyakini- Yesus mati untuk menebus hukum. Jangan bicara sendiri, bosku. Ya kamu kan ada, bukan cuma saya. Ya, tapi kamu Kita nggak saling nyambung ganti-gantian denganku itu, ngomong. kamu nggak nyambung gitu loh. Dengarkan. Kristus telah menebus kita. Nah, siapa yang Posisinya ditebus? Kan Kristus menebus. Siapa yang ditebus? Dari kutuk hukum Taurat. Siapa yang ditebus? Ini ketika Bicara Paulus sendiri bicara dia, dengan bicara para sendiri. pengikutnya. Udah, kau pergi isap kloset bawa. Isap kloset sampai bersih. Otakmu nggak berfungsi. Ya. Nah, tuh bagus kan? Enak. Siapa lagi penyembah makhluk kuburan di sini? Sok paten kalian, sok ngomong, sok hebat. Penganut Bang penyembah Oren, dewa silakan, Bang Agnestus Oren. Theos, kok belagu kali kalian. Bang Lauren. Belagu. Ya, silakan, Bang. Tadi itu pengamat bola itu Bang, bukan debater. Salah masuk dia Bang. Iya. Yang mana yang penyembah makhluk kuburan lagi di sini? Yang mana? Yang mana? Angkat tangan. Hei. Lauren. Loren. Yesus menebus hukum Taurat itu untuk siapa? Maksudnya gimana ya? Yesus mati Galatia 3 nomor 13 untuk menebus hukum Taurat, katanya kutuk Taurat. Emang Taurat itu untuk siapa? Oh, itu untuk manusia. Mulai Seluruh manusia. jurus Paulus. Di mana hukum Taurat itu untuk seluruh manusia? Di mana tertulis?
Karena kalau misalnya hukum Taurat itu merupakan hukum kutub. Sebentar. Paulus berhasil menyesatkan kalian, tapi Paulus tidak berhasil memberikan kisi-kisi ilmu untuk menyesatkan. Itulah kalian. Hukum Taurat itu milik kepunyaan Bani Yakub, bukan untuk kalian. Jadi kalaupun Yesus itu, nah, berarti Yesus mati di atas salib untuk nebus kutu Taurat untuk siapa? Itu untuk mengenapi hukum Taurat. Astagfirullahaladzim. Pandai-pandaian kau hukum Taurat kok digenapi dengan cara membunuh Tuhan. Kok dibunuh Tuhan? Gimana ceritanya? Yesus bukan Tuhan rupanya. Tuhan. Nah, aneh kalian ini. Terlalu banyak makan babi kalian, otaknya jadi hancur kayak gitu. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Lah, tadi kau bertanya, siapa Tuhan yang mati rupanya? Yesus. Ternyata kau bertanya, kau heran, ternyata Yesus itu Tuhanmu. Nih saya kasih benang merah. Itu mati dalam kemanusiaan. Mulai ngaco. Yang Loh, jadi kenapa manusia ngaco? siapa? Yang jadi manusia siapa? Tuhan Ya, sudah Tuhanlah yang mati. Firmannya Tuhanmu mati menjadi dalam manusia. bentuk manusia. Hei, Tuhanmu mati dalam bentuk manusia. Benar, dalam bentuk Nah, manusia. lalu Tuhanmu ada berapa bentuk? Tuhanmu ada berapa bentuk? Ada 3 hakikat. No, tidak hakikat. Kenapa bingung? 3 Iya, hakikat. 3 hakikat. Ilmu dari itu mana nggak bisa dibahas itu, sama Tuhan? orang, nggak 3 bisa. Itu hanya hakikat. bisa kita deskripsikan di dalam Alkitab. Kenapa Bang Zuma Di mana? ngomong gitu? Di mana ada Tuhan 3 hakikat yang ngajarin? Yang ngajarin ada 3 kau yang Tuhan bersaksi, 3 hakikat. ada 3 yang bersaksi. Ada Berarti 3 Tuhanmu bersaksi ada 3? di sorga, ada 3 bersaksi yang di Berarti bumi. Tuhanmu memang ada 3. Ada 3, 1 hakikat. Kenapa emang? Tadi katanya 3 hakikat. Loh, sekarang aku tanya, baiklah kita menjadikan itu bentuknya jamak, Bang Zuma. Itu kitabnya siapa kamu tafsirkan kayak gitu? Kitabnya siapa? Iya. Kitabnya orang Yahudi. Nah, Kenapa? terus Ada juga orang kitab Yahudi orang mentafsirkan enggak kitab mereka dengan kayak pola itu? Kristen. Yo sama. Apa bedanya? Sama. Iya. Jadi orang Yahudi juga punya 3 Tuhan. Yo kalau mereka tidak membilang seperti itu, tapi kalau misalnya kita lihat di dalam konteksnya, itu tidak bisa kita bilang itu tunggal, karena di dalam bahasa aslinya itu jamak. Baiklah kita. Jadi Kita kalau dalam Musa itu tunggal atau jamak? Musa, Iya. kenapa lari ke situ? Karena Musa disebut Elohim. Musa Elohim bagi bangsa Israel. Nah, sekarang Elohim Jadi itu Tuhan tunggal atau menjadikan jamak? Elohim bagi bangsa Israel. Elohim Itu Tuhan itu yang tunggal. menjadikan. Elohim itu tunggal atau jamak? Itu tunggal. Tunggal. Iya. Matamu suwe. Duh. Elohim itu bukan tunggal, itu jamak. Kalau kalau tunggal itu Jamak Eloah. dari mana? Lah, Elohim itu Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan. Oh ya, ya terus kenapa kalau masalah yang gitu? Nah, sekarang Musa ada berapa? Musa ada 1, kenapa? Terus kenapa disebut Musa-Musa, Elohim-Elohim? Lah sekarang aku tanya kenapa Tuhan bilang dia Elohim, padahal dia tunggal. Kamu yang salah tafsir. Kalau dikatakan kemudian baiklah, orang baiklah kita Yahudi bilang dia- dengar. baiklah kita Kalau bilang dia jamak. berbicara, Kenapa bukan Tuhan baiklah bilang dia kita, jamak? bukan baiklah kita, baiklah kami. Kamu salah. Kita sama Beselmenu kami apa itu merujuk bedanya? kepada Itu jamak, kami, Bang bukan Zuma. kita. Bolehlah kami itu jamak juga, kecuali Oh, kalau nggak bisa. Kalau ini tak kasih analogi. Kalau seorang guru berkata kepada murid-muridnya, kami besok ke Jakarta, apakah murid ikut? itu perwakilan. Nah, sekarang saya tanya, apakah murid ikut? Bisa jadi ikut, kenapa tidak? Kami, Itu bisa pemikiran kami murid juga yang- ikut. Hai murid-murid sekalian, besok kami akan ke Jakarta. Murid ikut gak? Muridnya ya tidak ikut lah kalau begitu. Ah, tidak Itu ikut. berarti Tapi kan kalau dia gurunya merujuk mengatakan, kepada gurunya. wahai begitu. murid-muridku, besok kita ke Jakarta. Ikut gak murid? Ikut. Nah, berarti kami dengan kita sama nggak?
kami dengan kita. Itu ada beberapa kami dengan mulai kita. ngaco. Ini makanya jangan jadi Kristen. Begini, kalau kami itu Kami merujuk sama kepada kita sama kepemilikan. enggak? Bukan begitu kalau misalnya kita Bukan begitu. Orang Kalau kami Yahudi itu, mentafsirkan misalnya begini, besel menu murid itu artinya kami, bukan kita, tuyul. Kau itu seenak perut mengajarkan, tafsirkan kitabnya agama lain hanya demi untuk menyembah, mengajak orang nyembah kepada makhluk kuburan. Kenapa kayak gitu kali? Kenapa enggak menggunakan otak? Loh, itu kitab saya sendiri. Mana Kenapa ada bilang menafsirkan kitabmu agama lain? itu, tuyul? Itu kitabnya Yahudi. Ini kalau misalnya udah menghina kayak gini, berarti ini sudah tidak bisa lagi nih diskusi. Kalau misalnya diskusi itu yang menghina baik. apa? Jangan, kamu bilang tuyul. Tuyul Saya nggak itu ada menghina kamu, loh. singkatan, tuyul. Apa Bukan singkatannya? tahayul. Kamu Nggak ada, belum. bertahayul itu. Begitu. Dengan mengatakan kitabnya Yahudi, kitabmu itu kau bertahayul itu. Makanya kau disingkat tuyul. Masih bagus saya Ya, sebut kau terserah lah. tuyul. Misalnya kalau- Petrus menyebutmu babi. Di mana ayatnya? 2 Petrus 2 nomor 19 nomor 20 21 kau disebut babi sama Petrus. Orang-orang Kristen yang murtad dari Kristen disebut babi yang makan muntahnya. Anjing yang makan muntah. Berapa? 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 Petrus 2 ayat 19. Kau disebut apa di situ sama Petrus? Disebut babi dan disebut anjing kamu. Saya menyebutmu tukang tidak ada tahayul. sini Kau. disebut babi. Kau baca nomor duanya. Dari 21 kau baca atau dari 19? 21 aja kau baca. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi kembali di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini siapa yang dimaksud? Orang Kristen? Yang jelas ini bukanlah. Ini orang Kristen. Bukan. Loh, Baca kenapa nomor bisa bilang begitu? Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini siapa ini yang menjadikan Yesus Juru Selamat? Iya, akhirnya kan mereka kan dia kan menolak Bukan Yesus menolak, Kristus. bukan menolak, dia keluar lagi, melakukan lagi maksiat. Ya, kecemaran. Melakukan lagi kecemaran, maka dia disebut anjing yang kembali ke Dan muntahnya. mereka lebih buruk. Iya, dia disebut anjing yang kembali ke muntahnya kan? Dan disebut iyalah, babi benar. yang kembali ke kubangannya kan? Lah iya, itulah dosa. Kenapa? Nah, kalau Salah di situ. dia Kristen yang tidak melakukan kecemaran, apa namanya? Kudus. Anjing yang baik. Anjing juga, anjing baik. Loh, Babi yang baik. itu kan umpama. Iya, Coba baca kamu dulu. diumpamakan anjing sama babi. Itu kan peribahasa. Iya, kamu Ya, diumpamakan anjing sama babi oleh Petrus. Saya cuma Ya, nggak ada mengatakan masalah. kamu Emang tukang kenapa? tahayul, kau sakit hati. Emang kenapa? Enggak apa-apa sih, babi. Nggak ada masalah di sini. Iya, enggak apa-apa sih anjing, santai aja. Ya, kalau Nggak misalnya usah. anjing kembali ke muntahnya berarti kan orang yang berbuat dosa kembali. Nah, iya, tapi kalau dia Nggak tidak ada berbuat masalah. dosa, anjing apa namanya? Perkembangannya kayak gitu juga nggak masalah. Kalau dia tidak Nggak bisa disamakan mengecualikan- begitu. Loh, kok tak bisa dalilnya Itu kan begitu sifatnya. kok? Itu kan sifatnya. Itu dalilnya kan mengatakan. Itu dalilnya Iya, itu mengatakan. sifat anjing sama sifat babi. Maka Kalau cocok misalnya apa yang dikatakan peribahasa anjing kembali ke Itu muntahnya dan babi Anjing baik, kembali ke kubangan. anjing baik itu sifatnya itu nggak ada, dia tidak kembali ke muntahannya. Babi yang baik tidak ada babi yang Nggak usah ke kau kubangan. jelaskan Mana ada dalilnya yang begitu? mengatakan itu. Ya, Sekarang saya dalilnya tanya itu samamu. berarti Sekarang saya tanya samamu. Bang Zuma Lebih ini baik nggak mana memahami kamu dalil, itu diperumpamakan? saja. Diumpamakan Bukan, ini masalah sama nggak babi memahami.
diumpamakan sama anjing daripada diumpamakan tukang tahayul sesuai dengan Berarti fakta ini tidak keadaan yang sebenarnya. memahami Kau pilih konteks mana? kalau begini. Ini Kau tidak pilih memahami mana? konteks. Masa disamakan anjing? Kamu pilih Anjing dengan mana? babi. Diumpamakan babi atau diumpamakan tukang tahayul? Kau pilih mana? Ini udah keluar konteks ya. Bang Bukan Zuma, dong. ya? Saya buktikan Loh, kalau iya kau itu dong. tukang tahayul. Kalau Enggak sekarang dong, sementara Yesus baca ada di dari depan konteks matamu. ini aja Bang Dengar. Zuma aja nggak ngerti Dengar. gitu loh. Kalau Yesus ada di depan matamu berdiri jarak 5 meter, kau nganggap dia manusia atau kau anggap dia Tuhan? Sebentar, ini sepertinya udah menyudutkan gitu loh. Jadi kalau misalnya pemahamannya saya aja udah salah. mempertanggungjawabkan ucapan saya bahwa kau itu tukang Bukan, tahayul. kita- Sekarang Bukan, kalau ini Yesus kan- berdiri di depanmu jarak 5 meter, kau melihat Tuhan atau kau melihat manusia? Berdiri gimana? Kita sekarang tidak bisa melihat Yesus lagi 5 meter. Dia sudah Parah. Gimana cara melihatnya? Parah. Kenapa harus parah? Tadi Kalau Yesus datang kedua kalinya, lantas dia berdiri di hadapanmu, jaraknya 5 meter atau 1 meter darimu. Yang kau lihat itu Tuhan atau manusia? Kamu ngomong apa? saya di mute terus Ya, gimana saya kamu mau ngomong? ngomong apa? Kamu lihat Tuhan atau lihat manusia? Sekarang, untuk sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan. Kalau dia datang kedua kalinya, Tidak bisa, kedua kalinya. Udah satu kalau dia zaman, kenapa? Yesus kedua kalinya, dia datang sama Ya, kamu jarak kenapa? 10 meter atau 5 meter darimu. Yang kau lihat itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Nah, itu dibilang Dengan manusia tahayul. kemuliaan ya. Itulah makanya aku bilang kau itu tahayul, tukang tahayul. Kau lihat manusia, kau bilang kau lihat Tuhan. Memanglah Dimana kau dibilangnya ini kan masih tukang mending tahayul tahayul dimana? daripada kau disebut babi sama Petrus. Alamak. Nah inilah kan dibilang babi ya kan, padahal Petrus tidak pernah bilang kita babi. Itu anjing. dalil. Itu hanya peribahasa. Ya Bandalam Bang Juma karet tidak bisa mobil datang. memahami konteks, Kacau tidak Komal. bisa. Kacau Komal. Dibilangnya kacau begitu kan. Kacau Komal. Tidak Jadi bisa kalau kau kayak gitu melihat dibilang. Yesus anak Maria itu kau bilang dia Tuhan. Tuhan. Itu tahayul namanya. Yesus datang Loh, kenapa menurut sih? Yesus kedua kalinya. Kutanya dulu. Yesus datang kedua kalinya menurut Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Ini saya di mute terus ini. Makanya jangan bicara sendiri. Lo bukan bicara sendiri, saya ngomong sama Bang Zuma ngomong terus, nggak Menurut pernah kasih saya Yesus, ngomong. saudara Loren, menurut Yesus ketika dia datang kedua kalinya, dia datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Tuhan. Nah, baca Matius 24 nomor 27. Mana? Baca. Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30. Baca. 24, 27. Sampai nomor 30. Ya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah. Demikian pula apa? Kedatangan siapa? Mana sebentar loh. Kedatangan Tuhan. Kedatangan anak manusia. Ya, Anak Tuhan. manusia. Itu dia datang sebagai anak manusia. Ku tampar juga pakai sendal nanti kau. Makanya aku bilang Bang Zuma Nomor itu 30-nya. harus memahami konteks Pada Tuhan waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit. Anak Boleh nggak Bang manusia. saya jelasin Bang? Kenapa langsung ngomong Apa kayak yang gitu kau ya? ingin jelaskan, tukang tahayul, tuyul? Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku akan datang dalam rupa anak manusia. Kau bilang Tuhan, memang rusak otakmu. Sekarang kutanya dulu begini. Tuhan Yesus datang, dia disebut anak Daud. Kenapa? Itu ada masalah. Anak domba Daud ya Allah. anak manusia, tuyul, bukan anak Sekarang kambing. anak domba. Anak domba Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Makanya ku bilang itu memahami Anak konteks. Daud itu anak manusia. Terus dari mana kau dapat ilmu? Dia Tuhan. Sementara dia sendiri yang mengatakan, mulutnya sendiri yang mengatakan, aku datang sebagai anak manusia. Lantas yang mengajarkan kau dia datang sebagai Tuhan itu siapa? Anak manusia itu Tuhan loh sebenarnya. Siapa yang Itu ngajarin? Tuhan. Siapa yang Di ngajarin Alkitab kamu? ada begitu. Alkitab ada begitu. Siapa yang ngajarin? Alkitab. Siapa yang ngajarin?
Alkitab. Oh, pengarang Bible ternyata sang wartawan. Kok pengarang? Lalu siapa yang ngajarin? Kan yang membawa misi menyampaikan firman kan Yesus. Saya tanya siapa yang ngajarin? Kalau Yesus itu anak manusia yang adalah Tuhan. Kan koplak. Dia memang anak manusia itu Tuhan. Kenapa? Lah, itulah yang Tuhan bilang Yesus itu tahayul, tukang tahayul. Masa anak manusia Enggak Tuhan? Kalau dia anak manusia, manusia yang dimaksud di situ siapa? Bang, Tuhan itu sebagai juru selamat manusia itu harus datang dalam rupa manusia. Karim. Itu berlaku bagi orang Kristen, Bang. Tidak berlaku bagi kami umat Islam yang waras ini. Yesus Yang itu berlaku pada orang Yesus Kristen. itu juru selamat. Ya memang. Nah, sekarang kalau juru parkir, Bagi seluruh manusia, bagi yang menerimanya. kalau dia juru parkir, Nggak ada disebut di Alkitab begitu. enggak, maksud saya kalau dia juru parkir emang dia siapa? Nggak ada dibilang juru parkir di Alkitab. Jangan nambah-nambahin, Bang. Juru selamat kamu pikir Tuhan? Iyalah juru selamat manusia. Oh, Itu enggak, salah sudah kamu. dinubuatkan. Makanya Yesus mengatakan tidak ada yang sampai kepada pada waktu siapa. Adam dan Hawa itu berdosa. Aduh, memang gila, ya memang kan? gila ini. Memang gila. Kalau Yesus mengatakan dirinya juru selamat, bagi orang Yahudi dia adalah Mesias. Bagi orang Yahudi dia adalah penuntun menuju kepada Elohim. Tapi bagi orang Athena, bagi orang Roma, kalau dibilang Ini juru saya selamat di-mute itu terus. dewa. Ini tadi Daniel, kau tanya sama dia. Dia mengaku bahwa yang kalian sembah bernama Yesus itu adalah dewa Athena. Yang datang kepada Paulus menurut dari tadi, dia akui. Yang datang kepada Paulus adalah dewa Romawi. Yang datang kepada Paulus di padang gurun itu adalah dewa Athena Yunani. Kau tanya dia. Jadi kalau ada sedikit-sedikit Yesus melakukan mujizat, wah dewa. Oh dewa dia ini. Jadi posisi kamu sama posisi orang Athena dan Roma, ketika melihat kemudian orang yang sakti kayak Yesus, kau anggap dewa. Coba kau baca Kisah Para Rasul 14. Ketika Paulus datang kemudian ke Roma, orang-orang menganggapnya apa? Dewa Hermes. Kamu kalaupun melihat Yesus juga begitu, kau anggap juga dewa. Padahal bagi orang Yahudi, mujizat-mujizat selevel Yesus itu hanya perlakuan Elohim kepada orang-orang pilihan. Dan itu dibetulkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus, orang Nazaret yang melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu bukan siapa-siapa. Sekarang kau buka mulutmu, kau ngomong. Kalau bom-bom diberi kemudian mujizat oleh Tuhan untuk bisa kemudian menyembuhkan orang sakit, bom-bom bisa nggak? Woi. Kalau bom-bom diberi kekuatan oleh Tuhan untuk membangkitkan orang mati, bom-bom bisa nggak melakukan itu? Woi. Bisa, Paman. Bisa. Kalau bom-bom diberi kuasa untuk merubah air menjadi anggur, bom-bom bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau bom-bom diberi kuasa oleh Tuhannya untuk menyembuhkan orang buta, bom-bom bisa nggak? Bisa, Paman. Kalau bom-bom kemudian bisa kemudian menutup anusnya sampai ndak 1 tahun, bom-bom bisa nggak? Bisa. Bisa. Apakah bom-bom Tuhan? Bukan. Bukan. Tapi Tuhan bagi oten. Karena bom-bom punya mujizat. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi sebenarnya nih, dengarkan teman-teman, murid-murid saya, anak-anak saya yang ada di bawah, dengarkan. Orang-orang Kristen ini menyembah Yesus bukan karena Yesus itu anak Tuhan, bukan. Orang-orang Kristen menyembah Yesus bukan karena Yesus punya mujizat, bukan. Bukan karena Yesus bisa membangkitkan orang mati. Bukan karena Yesus pernah mengatakan didomi. Apa itu didomi? Anak manusia mampu meninggalkan dosa, bukan menghapuskan, itu salah terjemah. Anak manusia mampu meninggalkan dosa. Bukan anak manusia mampu menghapus dosa, itu penipuan itu.
Bukan karena Yesus kemudian itu keluar dari kubur. Bukan. Bukan karena Yesus kembali ke langit. Yang mereka artikan lagi dengan penyesatan ke surga. Bukan. Sekali lagi, bukan. Bukan karena itu semua mereka menyembah Yesus. Tapi karena penyesatan iblis dalam nama Yesuslah yang merasuki jiwa-jiwa mereka sampai mereka menyembah Yesus. Banyak orang sakti hari ini, tapi mereka tidak menyembahnya. Kenapa? Karena iblis hanya menyatakan diri dalam nama Yesus. Dan itu sudah dikatakan Yesus sendiri. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat, memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iblis datang dalam nama Yesus. Berhasil nggak iblis menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus? Berhasil. Mana banyak orang yang disesatkan iblis dalam nama Yesus? Cari siapa yang mengaku pengikut Kristus. Karena menurut Yesus, penyesatan itu dimulai ketika ada iblis mengaku Kristus. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu. Akan datang melakukan banyak tanda mukjizat dan kekuatan-kekuatan. Untuk apa? Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ada nggak Kristus yang kemudian menyesatkan banyak orang? Ada. Siapa pengikut Kristus hari ini yang banyak itu? Jadi bukan karena Yesus membangkitkan orang mati, bukan karena Yesus itu bisa menyembuhkan orang buta sampai orang-orang ini menyembah Yesus, bukan. Melainkan karena memang ada pengaruh kekuatan dari alam gelap yang menyebabkan mereka kemudian menuhankan oknum yang mengaku Yesus itu. Di mana legalitas pernyataan Bang Suma? Camkan baik-baik. Di dalam Lukas 22, Yesus berdoa agar dia dibebaskan dari penyaliban. Turun malaikat memberi kekuatan. Lalu kemudian ketika orang-orang Roma, orang-orang imam-imam kepala, di dalam Lukas 22, nomor 52-53 ini. Ya, betul. Datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun, sampai kau datang ingin menangkap aku bersama pedang dan pentungan. Pada setiap hari engkau melihat aku bersama aku mengajar di bait suci. Tetapi saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Dan saatnya alam kuasa kegelapan. Jadi sedetik sebelum penangkapan Yesus, itu adalah detik saatnya kuasa kegelapan. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus mengatakan sekarang. Sekarang kenapa? Sekarang saatnya dunia dihakimi. Kuasa kegelapan. Sebab iblis, penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Sekarang abad pertama. Saatnya sekarang kuasa kegelapan abad pertama. Apa itu? Iblis keluar dari kubur pada hari ketiga. Di mana itu bisa terjadi? Yes. Matius 12, 38, 40. Angkatan jahat minta tanda. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Anak manusia keluar dari kubur kan pada hari ketiga. Siapa hari ini yang kemudian beriman kepada kebangkitan keluarnya tanda dahsyat yang dilakukan Kristus? Kristen terbelalak matanya. Oh, ada orang keluar dari kubur. Tuhan. Tak balik kan? Orang Islam duduk bersama dengan orang Kristen di pemakaman. Ketika ada orang keluar dari kubur, merangkak tangannya dulu keluar, ketepak, lalu kepalanya, lalu badannya, lalu berdiri, lalu tertawa. Kepada aku telah diberi kuasa. Orang Islam teriak, hantu. Orang Kristen teriaknya apa? Beda, kebalik. Tuhan. Kebalik kan? Nah sekarang siapa penyembah setan? Siapa yang menuhankan setan? Ayo, murid-murid Yesus dalam cerita Lukas 24:37, ketika ada makhluk kuburan datang kepada mereka, apa kata mereka? Apa reaksi mereka? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Sama seperti umat Islam. Umat
Umat Islam kalau melihat ada orang keluar dari kubur ya teriak, hantu. Sama seperti muridnya Yesus. Melihat makhluk kuburan itu datang, aku Yesus, peganglah aku, rabat tanganku, inilah kakiku. Ada apa dengan kalian? Aku adalah Yesus. Adakah di antaramu yang punya makanan? Dikasih ikan goreng. Supaya murid-murid itu tidak takut. Oh betul, ini bukan hantu, ini manusia. Jadi orang yang tadinya membuat muridnya Yesus ketakutan mengiranya hantu, ketika sampai di Kristen, orang yang dikira hantu malah dijadikan Tuhan oleh Kristen. Itulah lapekda. Dan tidak punya otak. Kenapa bisa demikian? Karena, dengar, kenapa bisa demikian? Karena Kristen ini agama yang diajarkan oleh Barat, bukan agama yang diajarkan oleh Yudaism. Catat itu. Betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan, yang mau ngoceh silakan. Ya, makasih Gerunda. Saya mau sapa abang saya sebagai panutan dan guruku, Bang Handis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disapa si Darilin ya, jangan disapa. Kalau bisa kerangkeng dia, borgol dia. Orang nggak ada otaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut tuyul sampai Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Bang Dewa belum disapa. Bang Oh iya. Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Juma, Apa? kemarin saya tanya itu kau belum jawab pertanyaanku itu. Karena tidak ada tempat untuk menampung jawaban saya di kepalamu. Maka ketika saya menjawab, mental, sama seperti Daril ini, mental. Kamu itu seperti botol kosong yang tertutup rapat. Meskipun diisi air tidak akan pernah terisi, meskipun kemudian satu tetes pun. Kenapa? Karena kamu itu botol kosong yang tertutup rapat. Kamu bertanya, siapkan wadah untuk menampung jawaban. Juma, kalau kau berani kasih turun semua itu, kita dua diskusi. Apa pula saya takutkan samamu? Open cam lah. Open cam lagi. Iya. Banyak sekali ceritamu, banyak kali syarat-syaratmu. Kalau kau kerja malam itu dosa loh. Apalah orang ini. Itu dalam Al-Quran kau dosa. Kamu bahas Al-Quran yang membacanya saja kau tidak bisa, tuyul. Kalau kau berani diskusi sama saya. Pintu utama belajar Quran itu Iqra. Pintu utama. Tidak bisa belajar Quran tanpa Iqra. Datang kamu, gak bisa Iqra. Habis itu kau mau menerjemahkan Al-Quran seenak gigimu itu. Juma, kalau kau berani diskusi sama saya, kau kasih turun semua teman-teman itu, kita dua open cam, kita dua diskusi. Apalah terlalu istimewa, apalah kapasitas kau itu mau Kalau diskusi denganku. Hanya Kalau ngambil terjemahan Al-Quran, habis itu kau maknai sendiri. Kau kemarin itu pertanyaanku, kau nggak jawab. Karena di kepalamu tak ada wadah untuk menampung jawabanku. Kalau berani Bang Juma, kita dua diskusi, kasih turun semua itu. Kau bikin kegiatan di gereja resmi, saya datang seorang diri. Undang saya secara resmi. Boleh saya ke gerejamu. Kamu masih ingat ketika si RK nantang saya di Filipina atau di mana itu? Ku bilang jangan di Filipina, terlalu lebay kali kau. Jangan juga kau ke Makassar, saya ke kampungmu, saya di teras rumahmu, bahkan di dalam rumahmu saya datang. Yang penting kau jamin tidak ada keributan. Saya di Tanah Abang. Enggak usah kayak gitu, enggak usah terlalu lebay. Di sini aja diskusi. Maksud saya gini, kalau Bang Juma berani, itu kasih turun semua teman-teman itu. Apa yang saya takutkan samamu? Kita dua open cam, kita dua diskusi. Meskipun mukamu itu serem, kita dua diskusi. Jarang mandi banyak kita, saya nggak takut samamu. Kau mau kasih pertanyaan, kau langsung kasih turun saya. Ya karena pertanyaanmu itu lucu. Kau bertanya tentang sesuatu yang kau tidak tahu gimana ceritanya.
Kenapa saya kan di sana? Kau bertanya tentang terjemahan Al-Quran. Bukan, saya bukan tanya Al-Quran, Bang. Susah napas kau kan? Kau ini pintar. Tong kosong nih. Boleh Iya, nggak? Bang Juma, boleh nggak? apa? Boleh nggak? Itu kau kasih turun semua itu kita doa. Kenapa kau mengganggu ketenangan orang-orang ini? Dia nggak mengganggu kok. Bukan, saya mau diskusi sama Bang Juma. Ya silakan kau angkat tema yang paling berat, yang paling kau kuasai tapi. Hati-hati pegangan. Saya punya jurus ledeng gunting itu bahaya. Tendangan Jurus apa, tanpa Bang? balasan. Kalau kau Bang Juma, kalau kau punya jurus ya itu udah banyak orang yang murtad loh. Oh, mualaf loh. Alamak. Udahlah, kamu mau tanya apa? Kamu mau bahas Udah apa? banyak kau ngomong tapi belum ada yang mualaf sama kau. Ya nggak apa-apa, terserah mula. Apa kagak tuyul sampala mau diskusi apa kagak? Yang punya komal ini juga adalah orang yang mualaf kok. Udah Berkat banyak kita kau dibimbing. Udah banyak kau ngomong tapi belum ada yang mualaf sama kau. Berarti kau matamu buta berarti. Matamu soek. Kalau kau Itulah berani, Oten suka berbohong, nggak malu. kalau kau berani itu kasih turun semua itu teman-teman. Kenapanya Kita dua open saudara-saudara camp, saya kau kita suruh? dua diskusi. Itu dari aja kau suruh turun, tidak ada gunanya dia di sini tuh. Kalau berani kita dua diskusi. Iya beranilah, ayo. Iya, Angkat kasih turun tema. semua teman itu kita open Ngapain camp. kau kasih turun orang? Astagfirullahaladzim, lebay kali kau. Bukan lebay, Bang. Angkat tema. Ah, itu kita sudah berdua tuh. Angkat tema, Ya apa udah, judulnya? ya Apa udah, Bang temanya? coba bikin tema lah. Penyesat yang datang yang diramalkan oleh Yesus itu siapa? Apakah bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Sanggup? Langsung bengkok. Ini di pihak kamu aku menangkan karena yang menjadi tolak ukur Yesus. Yesus berkata, penyesat yang datang bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Kalau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam, maka korbannya kami santai lah, Islam. Bang. Tapi Cuma kalau diskusi santai lah. kalau Jangan pelaku teriak-teriak kejahatan dulu. itu adalah Kristus, maka korbannya kalian. Ayo, Bang Juma, sederhana bukan? Bang Juma. Bang Juma. Apa kau kayak home rank dari tadi teriak-teriak? Tema sudah disajikan, silakan kau duluan. Diskusi santai lah. Ngapain kau teriak-teriak loh? Siapakah penyesat yang datang setelah Yesus? Apakah bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan, kamu duluan. Kemarin saya tanya sama kamu, kau langsung turunkan saya. Ini apa? Kebanyakan makan babi ente ini. Saya tanya itu kenapa waktu Paus Franciscus datang itu kebanyakan orang Muslim yang ikut misa itu. Kau langsung turunkan saya loh. Kalau seluruh dunia ini kemudian melakukan misa, lantas apakah itu akan menjadi benar agamamu? Hah? Aneh kau ini. Aneh betul. Aneh gimana, Bang? Kalau seluruh dunia melakukan misa, apakah agamamu jadi benar? Bukannya benar, Bang. Tapi Bingung saya, Bang. oh bingung. Ya segitu dong. Akui kalau kau bingung. Saya bingung karena banyak orang Muslim, Bang. Orang Indonesia itu adalah orang yang baik, selalu menjamu tamunya dengan baik, dengan adab. Yang datang siapa namanya itu? Franciscus. Iya. Nah, diladeni dengan baik. Kamu heran. Kalau kami jahat pun kamu nggak heran. Gimana maunya ini? Tokoh Katolik datang, pemimpin Katolik dunia datang, dijamah dengan baik, disalami, dirangkul, cipika-cipiki. Kamu heran. Ketika dilakukan misa, umat Islam ada di situ dan mereka umat Islam juga di situ ikut tenang, berhikmat di sana. Kamu heran. Giliran kami kasar, kau bilang kami ini teroris. Kau bilang kami ini radikal. Saya yang heran, bukan kamu. Ayo angkat tema yuk. Cari tema yang paling berat dan yang Mana paling kau temanya? kuasai. Coba kasih tema lah, Bang Juma.
Tadi kan sudah, kalau saya penyesat itu siapa? Bergelar Kristus. Kalau kita Bang Juma kan langsung teriak-teriak, makanya saya takut loh Bang Juma. Ih, mama. Santai. Hatimu terlalu pink, kawan. Pink gimana? Pink Ya, Pink berani, beneran baik kayak kucing. Ayo, angkat tema. Kamulah yang tentukan temanya, silakan. Itu abang aja lah, abang nggak aja kasih tema lah. Oke. Apakah Saya penyesat takut abang teriak-teriak. apakah penyesat itu bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya takut abang kesurupan loh. Apalah orang ini. Kayaknya kamu lahir dari tanah sengketa deh. Kenapa banyak kali air liurnya? Kau udah banyak ngomong tapi tidak ada yang mualaf loh Bang Juma. La haula wala quwwata. Kamu pun akan mualaf kalau kau gunakan akal sehat. Mau nggak aku coba? Ku mualafkan kau kalau memang kau menggunakan akal sehat. Mau nggak? Saya syahadatkan kau kalau kau menggunakan akal sehat, tapi kau buang doktrin gereja dulu. Kalau saya dapat kebenaran ya saya mualaf lah. Oke, Kalau baik, saya kita dapat mulai. Kalau saya dapat yang dongeng-dongeng itu saya tidak mau Bang. Oke, kita mulai. Kita mulai. Ini saya ingin membahas tentang logika sehat dengan pewahyuan. Saya mulai. Saya butuhkan hanya menggunakan akal sehat, tidak perlu banyak cincong. Al-Quran mengatakan bahwa akal manusia yang membedakanlah kemudian manusia dengan makhluk lainnya seperti binatang. Menurut akalmu, benarkah Tuhan itu satu? Jawab. Itu kan? Susah. Sudah berkarat otaknya, susah. Karena sudah didoktrin Tuhan itu 3. Gimana? Ulang Bang. Bang, ulang. Menurut akal sehatmu, benarkah Tuhan itu satu? 1 dalam 3 lah. Nah, itu berarti akalmu memang nggak sehat. Bagaimana kau mau sehat? Sedangkan sudah parah, otak kau itu bocor halus. Ya udah, sekarang saya tanya, berapa robmu? Ya 1. Itu Ucup bilang 2 loh. Hah? Si Ucup bilang 2. Oh, mungkin maksudnya dia Rob. Bukan Rob pencipta langit dan bumi. Oh, berarti beda ya? Tunggu dulu. Kalau umat Islam itu kebanyakan, umat Islam sebelum masuk ke dunia debat, ketika dia berbicara tentang Rob, maka rasa bahasa yang mereka menjadi cakupan di situ itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Gini Juma, Bang Juma. Apa? Gini, kau kasih turun semua itu, kita 2 open cam, kita 2 diskusi. Kamu mau pacaran? Bukan, saya mau diskusi Bang. Ini kita sudah diskusi udah berapa menit ini. Ngapain kau ganggu Saya mau orang-orang? kasih turun semua itu teman-teman yang di bawah itu, kita 2 open cam, kita 2. Memang kau siapa? Kau mau ngapain? Kau mau pojokkan berdua gimana sih? Kalau Bang Juma berani ya, kita 2 diskusi. Kita ini sudah diskusi, tidak ada yang mengganggu pun di sini. Bukan, saya mau open cam loh. Iya, buka aja. Celanamu pun bisa kau buka kalau kau mau. Senang kali dia, ya Allah. Masuk generasi. Makanya kurangi ke gereja, jangan terlalu sering. Jangan gitu lah Bang Juma. Masa saya buka celana loh. Lalu apa tujuannya berdua-duaan di sini buka kamera? Saya mau diskusi biar semua orang lihat loh. Diskusi itu pakai mulut. Iya, tapi saya mau itu kasih turun semua teman-teman di bawah itu. Kita 2 open cam, kita 2 diskusi lah. Kasih tema, kita 2 diskusi. Kalau berani. Pala butuh. Siapa? Tuyul sampai. CGR dilarang pacaran lawan jenis di sini ya, sama jenis di sini ya. Dilarang Iya. ya. Di Kristen kan boleh. Anda mau diskusi apa mau curhat? Basro, kalau kau di poligami mau nggak? Iya.
Wahyu 19 nomor 7 siapa yang nikah sama bini? Wanita nggak mau diduakan, wanita nggak mau diduakan. Tuhan mau nggak diduakan? Saya mau tanya itu, Bos. Tuhan mau nggak diduakan Tuhan? Saya mau tanya, Bos, kalau kau di poligami mau nggak? Tuhan mau nggak diduakan? Mau nggak Tuhan diduakan? Cuma saya tanya itu yang di bawah itu, bukan kau, Bang. Wanita itu tidak mau dipoligami, Bang. Itu wanita pada prinsipnya, tapi karena Tuhan memberikan kemudian perintah, maka mereka harus menjadi wanita soleha. Ada masa di mana mereka harus menelan pil pahit, menerima suaminya untuk poligami jika memenuhi syarat. Tapi itu, saudara. Dan wanita yang ridho suaminya poligami karena sudah memenuhi syarat, mati dia dalam ridhonya, wanita itu mati dalam keadaan syahid, dia mati dalam keadaan jihad. Begitu juga seperti Anda yang memiliki kelainan suka sesama jenis. Kalau Anda mampu melawan, kalau Anda mampu melawan nafsu Anda itu sampai Anda mati bertahan, kalau maka kau Anda berani, mati dalam keadaan kalau jihad. kau berani, kau open camp, kau kasih turun semua teman-teman di bawah itu, kita dua diskusi. Apalah orang ini? Saya mau tahu tentang kamu. Ini gimana? Kau udah ngomong banyak tapi belum ada yang mualaf. Tadi tes akal saya mau mualafkan dia, berhenti dia. Kenapa berhenti? Karena 1 dalam 3. Ya udah hancur lah kalau kayak gitu. Padahal kami rame di sini nggak ikut ngomong, CGR kami rame-rame di sini nggak ikut ngomong, cuman Bang Juma aja. Kan saudara berdua. Oh, saya tahu Ukti itu lengannya udah pegal begitu terus nggak turun-turun dari kemarin. Kelainan dia nih. Berani nggak? Coba buka kamera, coba. Buka kameramu, coba. Juma. Berani. Coba buka kameramu dulu. Kasih turun semua. Enggak apa-apa, buka dulu, nanti kita minta beliau dengan hormat untuk jangan turun. Coba buka kameranya. Aku kasih turun semua teman-teman itu, kita bikin tema baru, kita dua diskusi. Buka dulu kameramu. Kau kasih turun semua teman-teman di bawah. Iya, nanti kita kasih turun. Buka dulu kameramu. Kau kemarin saya tanya kau langsung kasih turun saya. Kau belum jawab pertanyaan. Tadi bahas buka kamera, sekarang kemarin yang dibahas. Gangguan ini. PLN mati lampu. Seibarat kepalanya itu mati lampu, PLN-nya di dalam. Jadi gelap. Banyak kabel putus. Kalau kau kerja malam gini, ini dosa loh, Juma. Kau dosa. Mulai. Apa kau ngomong kamu? Bukan mulut, bukan mulut. Dosa nggak dalam Al-Quran kau kerja malam? Bukan mulut. Bukan. Dengar dari tadi. Aneh-aneh ya. Great. Halo. Halo Juma. Halo juga. Kau ngomong-ngomong nyinggung babi ya, sedangkan kau itu kan divaksin dengan babi sebelum naik haji, ya enggak sih? Kan yang dilarang makan babi, Bang. Iya, tapi kan kau disuntik dengan babi juga kan? Yang dilarang makan babi. Iya, tapi disuntik enggak? Itu dimakan nggak itu? Walaupun gak dimakan, masuk gak dalam badanmu? Makanya pakai otak dong. Masuk gak dalam badanmu? Pakai otak dong. Iya, cairannya itu masuk nggak? Pakai otak dong. Pakai otak. Kamu mau sehat, kamu diimpus. Boleh nggak kau minum aja air impusnya supaya cepat sehat? Tapi kan itu ada babinya, nggak nyambung. Iya kan, dak. Perintahnya apa dulu? Dilarang makan babi. Jadi boleh ya disuntik babi? Ya kenapa kau menggunakan otakmu disintep cuma separuh? Boleh nggak disuntik pakai babi? Dalam hal pengobatan boleh. Apa pula pengobatan? Lah, kan dipersyaratkan. Kau aja nggak sakit? Kan dipersyaratkan itu. Iya, dipersyaratkan. Nah, sekarang mana coba dalilnya di dalam Al-Quran? Kan?
Coba kau tunjukkan di mana dalilnya dalam Al-Quran. Lah, kok Selain dalil daripada dilarang makan babi. naik haji wajib nggak disuntik dengan babi? Kok wajib? Mana dalilnya wajib? Mana deh? Lihat ini NU online ini. Oh, parah kali dia. NU online ini, lihat ini. Gila juga dia ini. Gila. Majelis Ulama ini, lihat. Itu vaksin ini meningitis. Iya nggak? Orang sakit. Orang sakit. Tahuan kau kan disuntik dengan babi. Senang dia kita disuntik dengan babi. Dia nggak ingat dirinya makan babi. Wah, makan babi. Daripada kencing ontak. Iya kan cuma. Iya, daripada kau makan segala. Mending makan segala tapi makan dagingnya, nggak minum kencingnya. La haula wala quwata illa billah. Kalau kau sudah makan babi itu sama halnya kau makan kotoran semuanya. Jangankan kencing, babi itu makan kotorannya sendiri, tuyul. Habis itu kau makan. Aneh kau ini. Aneh kau. Dan faktanya tidak ada umat Islam itu, dengar, faktanya di Indonesia ini tidak ada umat Islam itu minum kencing onta, nggak ada. Ontanya aja nggak ada, lagi kencingnya. Mana nggak ada kalau Aneh kau ini, aneh emang. Sekarang ada nggak larangan kemudian, dengar, ada nggak larangan minum kencing onta? Nggak ada kan? Ada nggak larangan makan babi? Pakai otakmu. Ada nggak larangan makan babi? Ada. Onta itu limbah, kencingnya itu limbah. Botol. Tapi kau makan babi. Lah, babi juga limbah. Babi juga limbah. Babi semuanya dimakan oleh babi. Kotorannya sendiri aja pun dimakan sama babi. Kau bikin bukan limbah katanya. Dia udah nggak bisa debat Bang Juma. Iya. Itu akhirnya larinya Dan ada celah. Gennya babi itu sama gen manusia. Jadi kalau kau makan babi sama halnya kau makan manusia itu. Betul. Aku pernah lihat babi laki-laki dia embat emaknya. Nah. Gen babi itu gen manusia loh. Jadi kalau kalian makan babi itu sama halnya kalian makan manusia. Satu ekor babi kalian makan sama seperti kalian makan satu manusia. Nah, kira-kira apa efeknya dalam kehidupan kalian, karakter kalian, hati kalian, pembawaan kalian, sifat kalian setelah babi yang adalah segen dengan manusia kalian makan? Bawaannya jadi rakus, Gurunda. Nah, itu dia. Rakus babi itu nggak ada rasa cemburu, Gurunda. Kalau istrinya dipakai orang, dia tambah semangat dia. Tadi kan gue bilang, anak babi laki-laki dia embat emaknya. Iya betul. Izin Gurunda, saya sapa Bang Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Sehat. Alhamdulillah, Bang Juma, alhamdulillah. Al KTP, alhamdulillah. Al udah mau 6 bulan ya. Siap, alhamdulillah, terima kasih. Walafnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Abang nggak mau suruh turun yang lain, kita aja berdua. Efek makan babi itu suka berduaan. Aku pernah survei babi gitu ya. Itu babi kenapa ya? Kalau anak babi itu jalan sama emaknya di depan, nunduk kepalanya gitu. Saya tanya dia kenapa? Malu katanya. Malu saya. Kenapa? Malu emak saya babi. Gitu. Malu mamanya babi sementara dia sendiri kucing. Bang Andi. Baru saya tanya lagi dia, kau kalau kau nengok kenapa sih kamu putar badan? Maaf bang, saya waktu diciptakan saya nggak dikasih kata spion. Masuk. Kupikir nggak dikasih leher Bang Andi. Iya termasuk itu. Makanya kalau dia mau di apa sih namanya dikonsumsi itu nggak ada lehernya, jadi nggak disembelih. Pantangnya
Pantatnya ditusuk linggis. Iya. Iya KTP ya, pantatnya ya. Apa jantungnya? Bang Andi biasa mau masuk Desember begini ya biasa, masuk Desember begini biasa, oteng-oteng makin gila. Oh, kenapa bisa itu Bang? Pengaruh? Iya pengaruh Desember, ya masuk Desember toh. Itu hari kelahiran Tuhan mereka atau kematian? Nggak tahu tuh, gila mereka tuh gila. Masuk KTP Desember tuh mereka gila. Janganlah juga KTP lah yang berpengalaman itu kan pernah di sana dia. Kalau masuk Desember tetap ada semua gila. Maksudnya gila-gila untuk merayakan tergila-gila, mau merayakan seketika kebahagiaan gitu, mereka bahagia. Iya, merayakan dengan mabuk-mabuk. Ya kita hargai ya kan ya, sebagaimana kita menghargai sahabat kita, saudara-saudara kita Hindu, Buddha, kita menghargai. Cuman mereka ini punya misi kan, punya misi ingin memurtadkan kita, makanya kita agak-agak ini selalu berdiskusi dengan mereka. Kalau Hindu Buddha nggak ada itu punya misi menghindukan atau membudakan kita, nggak ada. Tapi cuman mereka ini yang paling parah Pak, saya ada template saya lihat itu dia bilang gini, tema Natal kali ini adalah Allah menjadi manusia. Lo kok bawa Tuhannya umat Muslim? Mati meja. Benar ya Salim? Ada ya? Itu ada kemarin saya baca itu. Bang Andi, ini di sini ada ini tulisan di spanduk ini. Tuhan manusia, apakah Tuhan manusia? Itu di spanduk ada. Itu nggak ada masalah itu. Ini loh, Allah menjadi manusia. Itu sudah penistaan itu. Iya, penistaan. Itu penistaan. Maksudnya apa coba? Ya Tuhan kayak menjadi manusia, oke lah. Theos menjadi manusia. Kesamaannya umat Islam di bawah-bawah. Penghinaan itu artinya mereka tidak menjaga perasaan kita yang mayoritas ini. Nanti kalau kita tegur nggak toleran. Ya, kita yang disalahin. Iya pasti itu. Kita yang dibilang intoleran. Itu. Ada musik, Ya. Ada musik, matiin dulu musiknya bang. Waduh. Kecilin dulu musiknya itu siapa sih? Bang moderator kayaknya tuh, Bang Bursa. King Gareth itu siapa itu? KTP itu. King Gareth. Halo, selamat malam, King Gareth. King Gareth. King Gareth. Waduh. Ini berhala nih. Tadi sore saya sendiri naik semua keroyok. Bila ada gerunda nggak ada, hilang. Nggak berarti. Tapi memang biasanya sih itu akhir tahun Masehi itu ya. Iya. Memang pengaruh untuk kita berbuat maksiat, minum khamar itu dihimbau kepada umat Islam ya. Di penghujung tahun Masehi ini gitu. Ya lebih baik nggak pergi deh keluar rumah. Kalau tidak penting banget gitu ya, lebih baik di rumah saja. Apalagi malam pergantian tahun Masehi gitu, di rumah aja lah. Ya dihimbau aja lah teman-teman ya, daripada kemana-mana gitu bikin macet. Beli trompet lah, beli petasan lah kan, waduh, mending beli beras. Setuju nggak teman-teman? Begitu tuh, normatifnya begitu Bang Andi. Kita ada lah menegakkan dikit kan, kita prinsip Islam itu jangan ikutin mereka kan sejalan Natal Tahun Baru itu kan. Mahal kita udah nggak usah dirayain, senang mereka.
Oh Juma. Udah lagi nanya babi nih. Kayak teman akrab aja. Oi. Nah, sekali nggak ada etikanya. Orang tuanya nggak ngajarin apa ini anak? Emang nggak ada ini Bang Andi di Kristen. Nanti kalau bilang assalamualaikum marah, botol. Ya memang nggak diajarkan di Kristen Enggak kok. juga assalamualaikum lah. Pakai yang lain, jangan oi. Jadi apa? Jadi apa? Juma. Pakai adab, Halo pakai Bang adab Juma, lah. kayak gitu. Halo Bang Jumiatul. Iya. Halo Bang Juma yang ganteng, kayak gitu dong. Ini anak Apa, kalau panggil Markus? bapaknya ini langsung aja bilang, bapak. Dia bilang, bapak Jing. Gitu kalau dia panggil bapaknya tuh. Kenapa Markus? Jumiatul. Oke. Mau bertanya boleh nggak Juma? Jangan muter-muter ya. Lo baik kali kau. Di Al-Quranmu di Al-Quranmu Al-A'raf 157 kan katakan di situ nama Muhammad ditemukan dalam Injil dan Taurat. Sekarang saya minta ayatnya di Injil dan Taurat di mana? Mana Injilnya, mana Tauratnya? Tunjukkan ke saya, biar kutunjukin kau. Kau yang tukang klaim kan Al-Quranmu, jadi kau harus Kan dikatakan ditemukan dalam Torah. Mana Tauratnya? Sini. Mana Tauratnya? Biar kutunjukkan. Biar kutunjukkan di Taurat. Mana Tauratnya? kau yang membuktikan lah botol. Anda sih. Kan Al-Quran dikatakan di Taurat. Sekarang mana Tauratnya? Al-Quranmu yang klaim, ya udah buktikan di mana? Ya sekarang mana Tauratnya biar kutunjukkan. Di Injilnya di mana? Ya sekarang mana Injilnya biar kutunjukkan. Injilnya ada. Mana? Tunjukkan aja ayatnya. Mana Injilnya? Mana Injilnya? Ayatnya ayat berapa? Mana Injilnya? Agak bisa membuktikan yang gini. Ya mana Injilnya? Injil. Emang lu pikir surat kabar yang kau jadikan kitab suci itu, kitab yang kau anggap suci itu Injil? Jadi maksudnya mana Injilnya? Jadi Injil yang mana yang dimaksud Al-Quran? Silakan. Jumiatul, mana ini? Halo Jumiatul, gimana nih? Sana tombak. Oh kabur, Jumiatul kabur. Mana ada lah, mana ada Bang Juma kabur. Udah aku Itu naikkan. kena tombak itu. Kena tombak. Nah, udah datang lagi Bang Jumanya. Ustaz Taufik. Hari bangkit lagi. Turun. Iya.